Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum walladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di majelis yang insyaallah diberkahi ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab yang dikarang oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Muhammad bin Abdullah As-Sadahan hafizahullahu taala. Dan kita masih berada dalam pembahasan al-muawwiqatu an talabil ilmi, penghalang-penghalang yang bisa menghalangi seseorang di dalam mendapatkan ilmu. Terakhir sekali kemarin kita bahas penghalang yang keberapa? Yang ke-9, yaitu al-ya'su wa ihtiqarud dad, putus asa dan meremehkan diri sendiri. 6. Kemarin sudah kita ambil paragraf yang pertama, yaitu kata Syekh, ya talibal ilmi ana wa anta wa Syekhul Islam wal Bukhari wa Ibn Hajar wal ulama nashtariku fi qaulillahi ta'ala. Wahai kalian orang yang mencari ilmu, aku yaitu Asy-Syaikh As-Sadahan dan juga engkau, begitu pula Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, begitu pula Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Ibnu Hajar dan ulama-ulama yang lainnya, semuanya kita berada dalam satu barisan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui sedikit pun. Jadi ini kita jamaah sekalian, para ulama-ulama dan kita semuanya lahir dalam keadaan yang sama, yaitu tidak tahu apa-apa, tidak tahu bicara, bahkan tidak yang lainnya. Pokoknya semuanya kita lahir semuanya sama. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Allah jadikan untuk kalian pendengaran, penglihatan dan juga hati. Yang ketiga hal ini adalah sarana masuknya ilmu. Naam, la'allakum tashkurun, agar kalian menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Jadi ini jamaah sekalian, sekali lagi semuanya kita sama, dilahirkan dari perut ibu kita, tidak tahu apa-apa, semuanya kita sama, bodoh semuanya dilahirkan dari perut ibu kita. Kita lanjutkan kata pengarang kitab atau penulis kitab. Wa kulluna dzalika ar-rajul
hadhil ayatu qasimun mushtarikatun linnasi jami'a. Dan kita semuanya ini sama. Maka ayat tadi itu adalah hakim yang membedakan bahwasanya seluruh manusia itu semuanya sama, lahir dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Al-anbiya'u war-rusulu istafahumullahu azza wa jalla was-sahabatu lahum fadlun wa qasbus sabaqi fil khairat. Hanya saja para nabi dan para rasul Allah pilih mereka untuk diberi wahyu. Begitu pula para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan kelebihan dan keutamaan, dan tentunya mereka adalah orang-orang yang bersegera di dalam kebaikan. Nah, tetapi selain itu jamaah sekalian, semuanya sama. Kita lahir dalam keadaan yang sama, tidak tahu apa-apa, dalam keadaan bodoh semuanya. Kepala kita semuanya satu, mata kita semuanya masing-masing dua, tidak ada yang lebih, semuanya sama. Kita dilahirkan dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Walidza la tahqiranna minal ma'rufi syai'an wa la tahqiranna nafsak. Oleh karenanya itu kita semuanya tahu kita dilahirkan semuanya dalam keadaan bodoh, maka dari hal itu janganlah meremehkan sedikit pun dari sesuatu yang baik, dan jangan meremehkan diri sendiri, kurang percaya diri dan seterusnya. Jangan meremehkan diri kita dengan anggapan-anggapan saya ini sudah tua misalnya, saya tidak mampu lagi ini, atau tak kala mas saya tidak belajar, biar nih nanti anakku yang belajar, atau tak kala mas saya begini dan begini. Meremehkan dirinya sendiri jamaah sekalian. Maka meremehkan diri sendiri itu adalah sebab-sebab yang memang menghalangi seseorang di dalam mendapatkan ilmu, karena sudah pasrah dia, tidak dapat apa-apa. Oleh karenanya Allah juga tidak beri dia apa-apa dari ilmu. Wa fil waqti nafsihi kama sabaqa la tuzakki nafsaka tazkiyatan anta ta'lamu annaka lasta ahlan laha wa la tulbis nafsaka thawban awsa'a minka. Nah, jadi kita tidak boleh meremehkan diri kita sendiri, merasa tidak percaya diri untuk mendapatkan ilmu. Sekaligus pada pembahasan yang telah berlalu kata Asy-Syaikh, jangan terlalu percaya diri juga, ya. Jangan meremehkan diri dan jangan juga terlalu percaya diri sampai-sampai kita memuji diri kita. Nah, menganggap diri kita faqih terhadap sesuatu padahal kita bukan ahli di situ. Menganggap bahwasanya saya ini pintar pada persoalan ini padahal dia tidak ahli. Ya, jadi pertengahan jamaah sekalian, tidak terlalu merendahkan dirinya, berputus asa bahwasanya dia tidak akan mampu mendapatkan ilmu, sekaligus tenana angkat dulu ikalenna, tenana alompo dulu ulunna, ya, memuji dirinya sendiri. Jangan. Bahkan kata Syekh di sini, wala tulbis nafsaka thawban awsa'u minka. Ini perkataannya ajib jamaah. Kata beliau, jangan sekali-kali engkau mengenakan pakaian yang lebih besar darimu. Ini perkataan orang Arab. Maksudnya adalah jangan mengaku-ngaku memiliki sesuatu yang memang kita bukan faqih di situ. Merasa bahwasanya kita ini adalah seorang yang faqih padahal jauh dari kata faqih. Mengaku bahwasanya kita menguasai ilmu fikih misalnya, tetapi ternyata tidak ahli sama sekali dalam persoalan fikih. Ya, bisa dipahami ini? Jadi memakai pakaian yang lebih luas dari dirinya sendiri, menisbatkan pada dirinya sesuatu yang sebenarnya dia tidak berhak. Menisbatkan pada dirinya, meletakkan pada dirinya sesuatu yang sebenarnya dia tidak pantas, lebih lebar daripada ukuran badannya. Jadi sadar diri kita, ya. Oleh karenanya para ulama mereka mengatakan rahimallahu, semoga Allah merahmati imra'an arafa qadra nafsahu, orang yang mengetahui kadar dirinya. Pun nanis sengkalenang kana tiai tahu tinggi pangisenganna, dia tetap menempatkan dirinya pada tempat yang semestinya. Nah, jadi ini jamaah sekalian,
Maksudnya di sini kita harus menempatkan diri kita ya pada kadar kita. Tena terlalu ni parendai kali ya, saya memang tidak bisa ini mendapatkan ilmu ini. Sekaligus jangan terlalu memuji diri sendiri. Saya sudah fakih nih, kulli memangi iya kiri kanan ceramah. Padahal belum. Dia perlu belajar di situ. Ya. Ini maksud Syekh hafizahullahu taala. Lanjut. Kemudian kata beliau, innal ya'sa wa adama thiqati bin nafsi sababun azimun min asbabi adami tahsili. Oleh karenanya berputus asa dan tidak percaya dengan dirinya sendiri itu adalah sebab terbesar dari sebab-sebab seseorang terhalangi dari memperoleh ilmu. Ingat kata Nabi SAW meriwayatkan dari Allah hadis qudsi. Hadis qudsi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ana inda dhanni abdi bi." Aku bersama dengan prasangka hambaku. Kalau hambaku berprasangka yang baik, insyaallah baik. Kalau hambaku berprasangka yang buruk, ya pasti buruk. Bukankah dulu kalau kita sekolah jamaah sekalian, iya dapat pelajaran yang menurut kita susah, belum belajar sudah digarut kepala kita, akhirnya menjadi sulit betul itu. Matematika misalnya sampai. Padahal tidak pernah belajar. Nampak pelajari, anak kami memulun. Nah, akhirnya ketika belajar menjadi sulit betul itu ilmu. Beda kalau kita mengatakan, matematika lagi bukan remata ji. Akhirnya sebentar dia akan paham walaupun sedikit jamaah. Itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aku bersama dengan prasangka hambaku. Kalau hambaku berprasangka insyaallah meskipun usianya sudah menua, dia akan mendapatkan ilmu, maka akan diberikan ilmu. Ambillah pelajaran dari Al-Imam Al-Kisai jamaah. Dia baru mencari ilmu di usianya yang 40 tahun. 40 tahun dia baru mencari ilmu, baru mau belajar. Ternyata al-barakatu minallah, karena Allah berikan keberkahan bagi dia dan kesungguhan dia di dalam belajar, akhirnya menjadi faqih di dalam ilmu nahwu. Yang dimana kita tahu ilmu nahwu itu subhanallah susahnya minta ampun, tetapi usianya 40 tahun dia berjuang, tidak berputus asa, akhirnya jadi faqih dalam ilmu nahwu. Sehingga jangan jadikan bahwasanya tidak bisa mas saya ini. Itu adalah waswas dari syaitan jamaah. Harus kita lawan, harus kita percaya dengan diri kita sendiri. Insya Allah meskipun usia saya sudah seperti ini, meskipun saya banyak kesibukan, pasti bisa dapat ilmu. Itu yang harus kita tanamkan. Jangan terlalu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang seolah-olah kita ini tidak bisa lagi memperoleh ilmu. Kita semuanya ini sama jamaah sekalian. Kita semuanya sama berhak untuk mendapatkan ilmu. Kata penulis kitab, wal insanu idza ra'a ma an'ama Allahu 'alaihi min salamatil jawarihi wa min tawfiril wasail allati yahtajuha talibul ilmi yajidu anna hujjatallahi 'alaihi qa'imatun. Dan seseorang apabila dia melihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan kepada dirinya dalam bentuk sehatnya anggota badan dia, semuanya sehat, matanya sehat, telinganya sehat, hatinya sehat, tangannya sehat, kakinya sehat, semuanya sehat. Kemudian ada wasilah-wasilah yang dapat menolongnya mencari ilmu. Ada pengajian di Limbun dekat dari rumahnya, atau ada di HP sekarang. Maka ketahuilah jamaah sekalian, apabila dua hal ini terkumpul, selamatnya anggota badan kita dan ada wasilah mendapatkan ilmu, itu pertanda bahwasanya hujjah dari Allah Subhanahu wa taala telah tegak untuk kita. Tena alasan angapa nariolo tena lumai pelajar di Herman Husain. Tena alasan jamaah sekalian. Kenapa? Karena anggota badan kita ini sudah sehat. Dan juga ada wasilahnya yang bisa memperoleh ilmu, sehingga tidak ada lagi uzur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ambillah pelajaran dari Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Beliau orangnya buta jamaah, tetapi bersamaan dengan kebutaannya beliau tidak rela untuk hidup di dalam kebodohan, sehingga beliau tetap belajar meskipun dengan cara dibacakan. Ini Asy-Syaikh
Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Kalau kita mungkin ya, kalau mata kita sudah terganggu penglihatannya, tina mau kulit lampa bang ini kebelah marah-marah mi pacinikku, alasan lain dan seterusnya. Jangan pernah ridha dengan hal-hal yang sebenarnya bukan uzur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila kita mendapatkan diri kita dalam keadaan selamat anggota badan kita, kemudian ada wasilah yang bisa mengantarkan kepada ilmu, itu pertanda hujjah dari Allah Subhanahu wa taala telah tegak untuk kita. Sehingga tidak ada alasan lagi nanti kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala menanyai kita tentang usia kita, tentang kewajiban yang belum kita kerjakan, tidak ada lagi alasan saya tidak tahu, saya tidak ada dai yang menyampaikannya kepada saya. Padahal ini sudah ada semuanya. Kemudian kata penulis kitab, la tahkiranna nafsaka in kunta dha'ifan fil hifdhi aw dha'ifal fahmi aw bati'al qira'ah aw sari'an nisyan. Jangan merendahkan dirimu sendiri, tidak percaya diri apabila engkau lemah di dalam menghafal. Jadi memang ada orang jamaah sekalian, dia hafalannya lemah sekali, baru hafal 1 menit yang lalu, 1 menit kemudian hilang sudah. Jangan meremehkan diri kita meskipun lemah hafalannya atau lemah pemahamannya. Kadang 40 kali diulang-ulang masih nggak paham juga. Jangan meremehkan diri kita, nikmati saja. Atau lambat di dalam membaca, lambat di dalam membaca, atau yang satunya lagi cepat lupa. Cepat lupa. Semuanya ini kata penulis kitab, jangan meremehkan dirimu meskipun engkau memiliki semua hal ini. Lambat di dalam menghafal, lambat di dalam memahami, lambat di dalam membaca, cepat lupanya. Kata beliau, kullu hadhihi adwa'un wa asqamun tazulu idza sadaqta niyata wa badalta sababa. Semua hal tadi itu adalah penyakit, yang dimana penyakit-penyakit yang tadi yang telah kita sebutkan itu akan hilang dengan catatan niat kita benar. Jadi memang jamaah sekalian, apabila niat kita benar, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita di dalam menghafal. Yang tadinya hafalan kita buruk sekali, kacau, tidak bisa menghafal apapun, walaupun 1 kalimat misalnya, tetapi karena ikhlasnya hati kita belajar, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menghilangkan hal itu, diganti dengan hafalan yang cepat, pemahaman yang cepat. Lambat hilangnya atau lama baru hilang ilmu tersebut. Kemudian wabadaltas sabab, akan hilang juga dengan cara engkau menempuh sebab-sebabnya. Jadi bukan hanya sekedar mengikhlaskan niat jamaah tanpa ingin menempuh sebabnya. Dia tahu bahwasanya dia lambat paham, tetapi juga tidak mau murojaah. Saya sudah mengikhlaskan niat saya ini, sisa menunggu hidayah dari Allah masuk langsung di kepala saya, lengket sudah. Tapi tidak mau membaca, tidak mau murojaah, tidak mau hadir di dalam pengajian. Bagaimana caranya mendapatkan ilmu? Walaupun niat kita sudah lurus, sudah bagus, kalau kita tidak menempuh sebab-sebabnya, ya sama saja. Sama saja. Baik. Yaqulul Imamul Askari an nafsihi. Al-Imam Al-Askari menceritakan tentang dirinya. Kata beliau, kana al-hifdhu yata'adharu alayya hina ibtada'tu arumahu. Dulu saya awal kali belajar, itu hafalan saya susah sekali, pokoknya sangat tidak mau masuk. Kemudian kata beliau, thumma awwadtu nafsi ila an hafidtu qasidatar ru'yah. Tapi bersamaan dengan itu, saya paksa diri saya biasakan diri saya sampai akhirnya aku bisa menghafal qasidah. Bait-bait syair yang bernama qasidah ar-ru'yah. Jadi beliau Masya Allah hafalannya sangat kacau, tetapi beliau paksa dirinya, membiasakan dirinya, hingga akhirnya beliau mampu untuk menghafal qasidah ru'yah, yang dimana kata beliau fi lailatin, beliau menghafalnya dalam waktu 1 malam saja.
Qasidah ru'ya ini jamaah. Berapa banyak kasidahnya? Wa hiya qaribun min mi'atai baitin. Dia hampir 200 bait. Qasidah ini syair-syair 200 bait beliau hafalkan hanya dalam waktu 1 malam. Iya, ini luar biasa jamaah. Karena menghafal syair itu jangankan syair Arab, syair Indonesia saja susah. Ada kita hafal syair bahasa Makassar. Apa rena? Lepa-lepa kirate bonto. Nasak kok kilimbu apa? Itu syair bahasa kita saja susah dihafal ya. Apalagi nih syair Arab, Masya Allah 200 bait. 200 bait beliau bisa hafal dalam waktu 1 malam. Padahal kata beliau sendiri, hafalanku itu sangat kacau, tidak mau masuk. Tetapi karena saya membiasakan diriku, pokoknya tidak mau masuk, saya ulang-ulangi terus. Lupa lagi, saya ulangi lagi, lupa lagi, ulangi lagi. Hingga akhirnya terbukalah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa beliau hafalkan 200 bait Arab ini dalam waktu 1 malam saja. Ini kalau Allah Subhanahu wa ta'ala telah membuka pintu-pintu hati kita dengan ilmu apapun akan mudah. Tetapi tentunya Allah tidak akan membuka pintu itu tanpa ada yang namanya pembiasaan memaksa jiwa kita jamaah sekalian. Ingatlah seorang penyair Arab mengatakan, jiwa itu perlu dipaksa. Sebagaimana anak bayi itu dipaksa, kalau dia tidak dipaksa akan menetek terus pada ibunya. Tetapi kapan dipaksa, awalnya nangis terus ya, dia lagi nangis sampai akhirnya tidak mau lagi menetek dia. Begitu juga jiwa, awalnya memang terasa berat, dipaksa berat sekali. Kadang mata kita sudah seperti ada batu gunung di sana menempel, saking beratnya itu mata. Tetapi lama kelamaan akan terasa nikmat juga. Iya, akan terasa enak juga. Begitu di awalnya mungkin kuli bangunan jamaah. Pertama namanya kopang, motor kimari malana, tanggalak ngasih kali-kalian. Tapi karena lama-lama ditekuni akhirnya punatena monan jama-jama, oh di Minakasia. Terus kinjama. Mana mungkin tenda jadi gaji, yang penting jama. Itu. Karena kenapa? Karena sudah menjadi darah daging dia, terbiasa. Begitu pula dalam persoalan ilmu. Awalnya kita baca 1 halaman buku terjemahan, luar biasa, 1 jam kita gunakan baru bisa selesai. Tapi besok, akhirnya 1 halaman mungkin cukup hanya 5 menit kita baca. Intinya apa jamaah? Pembiasaan dari kita, pemaksaan jiwa kita untuk melakukan hal tersebut. Nah, kata penulis kitab, idan iyyaka ra'aka Allah antahkira nafsaka. Oleh karenanya itu, semoga Allah menjagamu, janganlah engkau meremehkan dirimu. Iya. Bal akhlasin niyata lillahi wabdhalis sababa wastagil wattaka. Akan tetapi bersamaan dengan itu, ikhlaskan niatmu, karena sebagaimana tadi yang kita ucapkan, niat itu adalah sebab terbesar dimudahkannya seseorang memperoleh ilmu. Kemudian tempuhlah sebab-sebabnya. Kalau kita merasa hafalan kita ini lemah, maka usahakan mengambil sebab. Misalnya kita tahu bahwasanya madu itu menguatkan hafalan, atau kismis itu menguatkan hafalan, maka coba kita makan gitu. Atau gunakan juga sebab-sebab yang lainnya yang bisa memperoleh, yang bisa membantu kita untuk mendapatkan ilmu. Intinya sebabnya, kalau kita merasa pemahaman kita ini susah kalau cuma 1 kali dijelaskan, berarti sebabnya apa? Diulangi terus penjelasan itu. Dengar rekaman misalnya, atau kita datangi ustadznya langsung, Ustadz saya belum paham ini, tolong jelaskan lagi. Begitu seterusnya. Itulah yang dilakukan oleh Imam Asy-Syafi'i pada muridnya, yang menjadi periwayat beliau yang paling terkenal. Beliau saking susahnya memahami, sampai-sampai Imam Asy-Syafi'i mengatakan, seandainya ilmu itu air, saya sudah tuangkan air itu padamu. Saking sulitnya memahami ilmu, karena sudah diulang-ulang oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, belum paham juga. Tetapi karena dia terus belajar, menempuh sebab-sebabnya, dia tidak berputus asa, ya, dengan cara mundur tanpa berita. Kalau sudah hadir sekali susah di kepalanya, tina nonton nek kucucuk belajar nahwu. Hadir dalam pembahasan qawaid fikih, susah masuk di kepalanya, tina kucucuk. Besok lagi ada pelajaran buka, datang lagi sana, tina musim kucucuk. Begitu saja terus sampai hari kiamat.
namun tuli kulle memahami ilmu jamaah. Tetapi kapan ada susah kita pahami, lambat pemahaman kita, usahakan ulangi. Tanyakan lagi, susah juga tanyakan lagi, begitu seterusnya. Jangan tinggalkan majelis ilmu, apalagi merasa aitina fucucu, aitina mentomo nekekapan nasaria hidayah karek Allah Subhanahu wa taala untuk memahami ilmu. Jangan seperti itu. Tempuhlah sebab-sebabnya. Kemudian kata Syekh, wastagil waqtaka, gunakan dengan baik waktumu. Jadi waktu itu jamaah sekalian adalah sesuatu yang berharga yang harus kita jaga. Kata para ulama, waktu itu lebih dahsyat daripada kematian. Ya, karena kematian hanya akan memisahkan kita dari dunia, sedangkan waktu itu dua kemungkinannya, dari dunia atau dari akhirat. Kapan tidak kita gunakan untuk kebaikan, maka keburukan akan memenuhinya. Nah, Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, beliau menghadiri majelis setiap harinya itu 12 majelis. Kalau kita seharinya satu majelis, maghrib, isya. Tapi bukan berarti kita harus setiap waktunya untuk belajar. Tidak. Maksudnya di sini, kalau memang kita siang harinya itu sibuk untuk bekerja jamaah sekalian, maka waktu maghribnya ini pegang baik-baik, jangan ditinggal. Sudahlah waktu siang kita habis untuk bekerja, waktu yang harusnya kita gunakan belajar juga tidak kita gunakan dengan baik. Tidak dapat itu ilmu. Tetapi kapan kita gunakan? Oh, waktu saya tersisa hanya maghrib isya, saya harus gunakan dengan baik ini. Saya pegang kuat-kuat, apapun yang terjadi selama Allah masih mengizinkan saya harus hadir. Insya Allah dengan cara tersebut juga seseorang bisa memperoleh ilmu yang banyak. Nah, wasatara annaka hassalta khairan yaj'aluka tandamu kullan nadami ala ma dhahaba min al-awqati allati lam tastaghillaha bi talabin aw tahsilin. Kalau 3 hal ini sudah kita lakukan jamaah. Yang pertama mengikhlaskan niat, yang kedua adalah menempuh sebab-sebab, yang ketiga memaksimalkan waktu kita dengan baik. Insya Allah kita akan melihat hasilnya dari kebaikan yang sangat banyak, dan pasti kita akan menyesal dengan seburuk-buruk penyesalan terhadap waktu-waktu kita yang telah berlalu yang tidak kita gunakan dengan baik untuk mencari ilmu dan memperoleh ilmu. Ay yang ngapa riolo kedi kamma ya an riolo bateku pilajar mungkin jai-jai mi kusing. Kedi riolo ne kamma ne bateku pilajar anne anyata ka pun kajian ku baca pun motere kamari balaku ku ulang-ulangi sebelum mai pilajar. Mungkin saya sudah menjadi orang yang seperti ini, orang yang seperti itu. Akan menyesal dengan 3 jalan ini, mengikhlaskan niat, menempuh sebab, dan memaksimalkan waktunya dengan baik untuk belajar, akan memperoleh dia kebaikan yang sangat besar jamaah sekalian. Jadi 3 cara tadi adalah sebab yang bisa memperoleh ilmu, yang bisa menolong seseorang untuk memperoleh ilmu. 6. Waqra ma qalahu Abu Hilal Al-Askari. Dan bacalah apa yang disebutkan oleh Abu Hilal Al-Askari, ulama kita. Beliau mengatakan, "Hukiya li an ba'dil masyayikhi annahu qala." Telah diriwayatkan kepadaku dari sebagian para masyayikh, para ulama, bahwasanya mereka mengatakan, "Ra'aitu fi ba'di qura'an naqti fatan fasihul lahjati husnul bayani." Bahwasanya mereka melihat pada sebagian penduduk yang namanya An-Nabti, kampung yang bernama An-Nabti. Jadi di kampung itu ada seorang pemuda yang sangat fasih lahjanya, logatnya, sanna purina logatnya, dan bagus sekali penjelasannya. Makanya dalam bahasa Arab ada namanya ilmu balaghah yang mempelajari tentang ini. Fasa'altuhu an sababi fasahatihi ma'aluknati ahli jildatihi. Maka aku bertanya kepada pemuda tadi, apa sebabnya, kenapa penjelasannya itu sangat fasih dibandingkan orang-orang di kampung yang lainnya. Cuma dia yang paling bagus logatnya, yang paling bagus penjelasannya. Maka pemuda tadi mengatakan, kuntu a'madu fi kulli yawmin ila 50 waraqah min kutubil jahid.
saya bisa logatnya seindah ini, sebagus ini caraku menjelaskan, ya, itu karena setiap harinya saya sengaja untuk membaca 50 lembar dari buku-bukunya Al-Jahid. Jadi Al-Jahid itu ahli nahwu. Beliau punya buku yang dimana pemuda tadi membaca 50 halaman, 50 lembar dari buku beliau setiap harinya. Beliau setiap hari tidak mau mengerjakan yang lain, beraktivitas yang lain sebelum baca dulu 50 lembar bukunya Al-Jahid ini. Kemudian kata beliau, fa arfa'u biha sauti fi qira'atiha. Saya baca 50 lembar tadi dengan mengangkat suara, ku palungpoi memantongi, ya. Fama marra bi ila zamanun qasirun hatta sirtu ila ma tara. Karena dengan sebab itu tadi baca 50 lembar kemudian dengan suara yang besar, berlalu waktu yang sedikit sampai dulu ji. Iya, kamu mana nuci ini? Gambar ki logatku, bagus penjelasan saya. Ini sebab yang dilakukan oleh pemuda tadi untuk mendapatkan kefasihan lisan. 6. Kefasihan lisan. Beliau menempuh sebabnya dengan membaca 50 lembar dengan cara suaranya itu dibesarkan jamaah. Jadi memang untuk memperoleh sesuatu tidak ada yang instan. 6. Tidak ada yang instan. Apapun itu pasti ada proses yang kita lalui. Tergantung bagaimana kita menekuni proses itu, sabar atau tidaknya. Kalau kita tidak sabar, maka tidak akan memperoleh apa-apa kecuali rasa capek. Tetapi kalau kita sabar, tekun, maka insya Allah akan sampai pada tujuan yang kita inginkan. Makanya para pengusaha yang mungkin sudah kita lihat, jangan lihat kesuksesannya saja, tapi lihat perjalanan dari dia merintis dari nol sampainya sukses. Mungkin mereka mengatakan saya pernah jatuh bangun, rugi, bangkrut, modal lagi, rugi lagi, bangkrut, maju lagi, sampai akhirnya seperti yang sekarang. Jangan lihat saya ketika sudah sukses, lihat perjuangan saya. Begitu ketika kita tanya para pebisnis, ya kan? Maka seperti itulah kita kalau ingin melihat para ulama, jangan lihat ketika dia sudah jadi ulama, lihat juga pengorbanannya ketika berjalan menuju gelar tersebut. Mungkin waktu malamnya mereka tidak tidur gara-gara membaca, menghafal dan seterusnya. Sedangkan kita hanya melihat enaknya, oh saya juga mau jadi seperti dia, tanpa ingin proses yang seperti dia. Ini keliru jamaah. Tidak terlalu lancar ji? Apa nak tak duduk ngasih kucing? Apakah gara-gara di Indonesia? Baik. Kata penulis kitab, idzan fala tahqiranna nafsaka wa 'alaika bil mujahadah. Wa rahimahullahu al-Bukhari hina su'il ma dawa'un nisyan faqala mudawamatun nawari fil kutub. Oleh karenanya itu jangan meremehkan kemampuan dirimu. Tidak pede, merasa tidak mampu, jangan, hilangkan itu. Dan haruslah engkau terus mujahadah, bersungguh-sungguh. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Al-Imam Al-Bukhari ketika berapa obat lupa. Beliau ditanya oleh orang-orang, apa obatnya lupa? Karena Imam Al-Bukhari mempunyai hafalan yang luar biasa jamaah. Kalau jamaah baru tahu, disebutkan dalam Tarikh Baghdad juz yang kedua, jilid yang kedua, halaman 14 sampai 15, disebutkan bagaimana hebatnya hafalan Imam Bukhari ini. Kata ini, jadi Imam Al-Bukhari sering datang ke daerah yang namanya Khurasan. Sering datang ke daerah yang namanya Khurasan. Hanya saja Al-Imam Al-Bukhari ini tidak pernah mencatat. Sampai-sampai guru-gurunya, para syekh di tempat itu bertanya, kenapa engkau tidak mencatat? Maka mulailah Imam Al-Bukhari menyebutkan hadis yang pernah dia dapatkan selama di Khurasan itu, disebutkan semuanya. Sampai berapa jamaah? 15.000 hadis disebutkan semuanya tanpa ada yang kurang satu pun. Hafalan jinne. Kata mungkin Arba'in Nawawi 42 hadis, ada yang hafal tidak? Tidak. Ini Imam Al-Bukhari 15.000 hadis disebutkan dalam buku-buku para ulama, 15.000 hadis jamaah beliau sebutkan tanpa ada yang terluput satu pun. Maka pantaslah orang-orang bertanya, apa obatnya lupa itu? Jangan-jangan kamu minum obat ini, madu ahlam mungkin, atau apa ini yang kamu minum? Iya.
Dalam buku yang lainnya, dalam kitab Syiar Alamin Nubala, jilid yang ke-12, halaman 409, diriwayatkan dari Abdurrahman bin Muhammad, dari Ahmad bin Ali bin Thabit, dari Muhammad bin Abul Hasan As-Suhali, dari Muhammad bin Al-Hasan Ar-Razi, dari Abu Ahmad bin Adi. Beliau mengatakan, aku mendengar sejumlah syekh bercerita tentang Al-Imam Al-Bukhari. Pernah beliau datang ke Baghdad. Datang ke Baghdad. Maka saat itu orang-orang yang mendengar, oh Al-Imam Al-Bukhari mau datang nih. Para ulama yang mau belajar kepada dia, ni tezkirong karena berilmu to jinjinnya atau tina. Dikumpulkan 100 hadis, yang mana 100 hadis ini dibongkar-bongkar sanadnya. Dibongkar sanadnya dan matanya diberikan kepada 10 orang. Datang Imam Al-Bukhari, 10 orang ini, satu orang 10 hadis disampaikan kepada Imam Bukhari, dibacakan kepada Imam Bukhari. Apa kata Imam Al-Bukhari? Saya tidak tahu. Sampai 10 hadis. Datang orang yang kedua, disebutkan hadis yang pertama, Imam Al-Bukhari juga mengatakan, saya tidak tahu. Sampai selesai semuanya. Sehingga sebagian ulama yang tahu, oh memang asli nih, ulama betul ini. Karena nising karena nusalan disampaikan Imam Ria. Tapi sebagian orang yang tidak tahu, apa jin nih? Syekh bin nampatin aja nih sing simpan dibaca ya. Ketika 10 orang ini selesai membacakan ini, Imam Al-Bukhari mulai menghadap kepada orang yang pertama. Tadi kamu harusnya membaca hadis yang pertama ini, matanya seperti ini, sanadnya seperti ini. Hadis kedua sanadnya seperti ini, matanya seperti ini. Hadis ketiga harusnya dari ini, begini matanya, bukan seperti itu. Dibenarkan semua 10 orang itu. Hebatnya ini hafalannya Imam Al-Bukhari. Maka jelas ketika orang-orang itu bertanya, apa obatnya rasa lupa itu? Kenapa hafalanmu itu begitu kuat? Kata guru saya dulu ketika belajar Imam Al-Bukhari, dengarkan hadits malam ini, 1 bulan kemudian baru ditulis, masih sama dengan yang seperti malam ini. Saking kuatnya hafalan beliau. Ditanya, apa obatnya lupa? Madu ahlang kah? Atau apa? Atau bawaan nama jannah kah? Dan seterusnya. Kata Al-Imam Al-Bukhari, tidak ada obatnya, cuma satu je. Apa itu? Kata beliau, mudawamatun nadhari fil kutub, sering-sering melihat ke buku. Maka disebutkan dalam kisah-kisah beliau, Imam Al-Bukhari itu kalau malam 17 kali beliau bangun dari tidurnya. Nak tinroy niasin dak orangi, bangun sing. Ciniki buku. Tinroy. Bangun sing. Keteh. Allahu Akbar. Ini Al-Imam Al-Bukhari. Jadi memang tidak ada yang instan jamaah. Imam Al-Bukhari untuk mencapai derajat yang seperti itu, kekuatan hafalan yang seperti itu, beliau sering-sering membuka bukunya. Beda dengan kita, dibuka bukunya saat taklim tok. Pulang taklim tutup. Simpan. Sering dilihat, satu jam kemudian buka lagi, tutup lagi. Buka lagi, begitu harusnya. Ini yang dilakukan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kalau kita merasa hafalan kita lemah, pemahaman kita lemah, boleh ditiru. Resep dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Masih ada waktu? Diselesaikan nih, sisa sedikit ini. Sedikit ya. Kata penulis kitab, "Wala syakka an tarakal ma'asi min a'zamil asbab allati tu'inu 'ala al-hifdhi." Wa Syafi'i yaqulu kalaman jamila. Dan tidak diragukan lagi jamaah, bersamaan dengan tadi itu banyak-banyak melihat ini, banyak-banyak menempuh sebab, cara yang paling ampuh juga untuk menolong kita di dalam menghafal adalah meninggalkan maksiat, meninggalkan dosa-dosa. Nah, dan Imam Asy-Syafi'i mempunyai perkataan yang sangat bagus di sini. Ya meskipun hadits ucapan ini banyak ditolak oleh para ulama, tapi yang terkenalnya ini ucapan Asy-Syafi'i. Kata beliau, syakautu ila Waqi'i suhibbi. Aku mengeluh kepada guruku Waqi' tentang buruknya hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Kemudian Waqi' membimbingku untuk meninggalkan maksiat. Kemudian beliau mengatakan, i'lam bi anna al-ilma nurun. Maka ketahuilah bahwasanya ilmu itu adalah cahaya, wa nurullahi la yu'tahu asi. Dan cahayanya Allah sekali-kali tidak akan diberikan kepada orang-orang yang gemar melakukan maksiat. Maka jamaah sekalian, kalau memang kita ingin dikuatkan hafalannya, selain menempuh sebab, mengikhlaskan niat, meluangkan waktu, jauhi maksiat. Jauhi
maksiat. Karena ilmu itu adalah pemberian, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah memberikan cahayanya, ilmunya kepada orang-orang yang suka melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, mungkin ini dulu yang bisa kita bahas. Insyaallah besok sudah al-muawwiqul al-ashir, penghalang ilmu yang terakhir. Kemudian nanti masuk pada pembahasan tata cara menuntut ilmu, bagaimana resep-resepnya para ulama. Kemudian mungkin nanti juga ini banyak ya, intinya berkaitan dengan ilmu ini semuanya. Tentang adab-adabnya penuntut ilmu, adab-adabnya ini dan itu, intinya semuanya berkaitan dengan ilmu. Sehingga penting ini kalau memang kita down gitu kan, futur, merasa loyo, malas lagi untuk hadir taklim, coba dengan di-upgrade ya, di-up dengan membaca buku-buku yang seperti ini. Insyaallah bisa menjadi motivasi tersendiri. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.